kita orang-orang transport selalu mengatakan bahwa kegiatan transportasi itu sebetulnya hanya kegiatan turunan dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, jadi kalau kita bicara hilir dan hulu, layanan transportasi itu sebetulnya hanya hilirnya saja. Nah, hulunya itu apa? Hulunya adalah tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Joko Setiawarno soal manajemen, demand management ya. Jadi bagaimana mengatur jam kerja, bagaimana mengatur juga soal pergerakan. Nah, itu saya kira yang belum ada. Jadi meskipun entah itu PT KAI, entah itu PT Transjakarta Jabodetabek, itu membatasi jumlah penumpang per armadanya, tapi kalau pergerakan ini tidak dibatasi, mau tidak mau akan tetap terjadi penumpukan. Apalagi kalau misalnya KRL ini terutama yang paling banyak atau 70% penumpangnya itu kan dari arah selatan, yaitu dari Depok sampai Bogor. Dan Bogor itu memang diberikan bantuan bis oleh BPTJ sebanyak 50 bis, tapi karena bis itu juga mengalami di dalam bis itu juga ada pembatasan kapasitas, maka satu bis itu kapasitasnya hanya mampu mengangkut 20 orang. Jadi kalau ada bantuan 50 bis berarti hanya mampu mengangkut 1.000 penumpang. Sementara jumlah penumpang naik, katakanlah dari 15 Juni lalu itu hanya 12.000, kemarin 6 Juli sampai 20.000. Jadi peningkatan demandnya itu cukup tinggi. Nah, kalau peningkatan demandnya cukup tinggi, sementara di KRL-nya dibatasi, tentu akan terjadi penumpukan untuk antre gitu. Sehingga ya menurut saya problemnya tidak ada di PT KCI, tetapi pada hulunya ini, bagaimana mengendalikan pergerakan ini supaya pergerakan tidak bertumpu pada jam yang sama gitu. Mestinya ada pengaturan jam kerja yang berbeda-beda, terutama kalau untuk birokrasi pemerintahan mestinya jauh lebih mudah gitu. Meskipun menurut beberapa informasi yang saya terima sebetulnya saat ini pun belum penuh. Artinya yang masuk ke kantor itu baru sekitar 30-50%, tetapi sudah terjadi peningkatan pergerakan. Dan sebetulnya juga penumpang KRL itu kalau dibandingkan dengan sebelum COVID sampai kemarin tanggal 6 Juli sebetulnya juga baru 30%-nya gitu. Jadi kalau sebelum COVID itu kan di atas 1 juta. Nah, tanggal 6 Juli kemarin sekitar 300-an. Jadi sebetulnya baru 30%. Tapi ya sekali lagi karena ada pembatasan kapasitas, maka mengular di antriannya itu cukup panjang. Gitu. Kalau di keretanya sebetulnya tidak terlalu bermasalah karena memang sudah ada pembatasan kapasitas.